Karena pada waktu itu secara khusus saya juga melaporkan kepada KPK supaya tidak ada permasalahan di kemudian hari. Saudara-saudara sekalian, untuk biaya pembongkarannya sendiri sebenarnya 254 juta. Saya hari ini bersama dengan Bang Yos, Bapak Sutioso, dengan Kajati, Bapak Wagub, dan juga dari KPK, Pak Baktiar, melakukan penataan Jalan Rasuna Said yang dimulai dengan memotong tiang monorail yang sudah 21 menginjak 22 tahun. Tentunya untuk melakukan ini prosesnya panjang, dan secara khusus saya berterima kasih kepada Kajati DKI Jakarta yang telah memberikan support sepenuhnya untuk melakukan penataan Jalan Rasuna Said ini, dan juga KPK. Karena pada waktu itu secara khusus saya juga melaporkan kepada KPK supaya tidak ada permasalahan di kemudian hari. Saudara-saudara sekalian, untuk biaya pembongkarannya sendiri sebenarnya 254 juta. Kemudian untuk penataan secara keseluruhan, nanti ada jalan, ada selokan, ada taman, kemudian ada pedestrian, diperkirakan 102 miliar rupiah. Sehingga sekaligus saya ingin meluruskan bahwa yang 100 miliar itu bukan motongnya hanya 254 juta rupiah. Ada 109 tiang monorail sampai dengan ujung Jalan Rasuna Said, semuanya akan ditata rapi, dan saya meyakini ini akan membuat Jalan Rasuna Said menjadi jalan yang semakin baik, dan mudah-mudahan kemacetan juga akan berkurang. Dan secara khusus saya juga ingin berterima kasih kepada Bang Yos. Terus terang pemancangan ini di era Bang Yos, tetapi beliau sangat terganggu tidak terselesaikannya kegiatan ini. Bukan Bang Yos tidak mau menyelesaikan, karena memang Bang Yos sudah berakhir tugasnya, tidak dilanjutkan, berganti kebijakan. Kemudian saya, karena ini sudah idle, dengan support dari Kajati dan KPK kita selesaikan, dan hari ini mudah-mudahan ini menjadi penanda bahwa Jakarta memang sedang menata diri untuk memperbaiki fasilitas publik yang dimiliki oleh Jakarta. Itu yang ingin kami sampaikan. Kalau Bang Yos ada yang mau disampaikan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media, ya, jujur saja hari ini hati saya itu lega sekali gitu ya, dengan adanya kepastian yang dicanangkan ya oleh Pak Gubernur Pramono pada pagi hari ini gitu. Jadi cerita singkatnya begini ya. Pada tahun 2003 saya mulai memikirkan bagaimana menanggulangi kemacetan Jakarta. Ya, dan saya kumpulkan semua pakar-pakar transportasi bagi beberapa universitas ya untuk merancang jaringan transportasi makro ibu kota ya. Nah, saat proses ini dilakukan yang makan waktu berbulan-bulan tentunya karena dilakukan survei segala macam, saya studi banding ke beberapa negara ya, di antaranya, dan saya berhenti lama di ibu kota Kolombia ya, karena situasinya sama dengan di Jakarta. Jadi akhirnya saya putuskan jaringan transportasi ibu kota itu terdiri dari 4 moda ya. Moda yang paling besar ada MRT bawah tanah ya, terus ada monorail di atas, ada busway 15 koridor di bawah, dan ada alternatif namanya waterway. Dan ini dirancang secara terintegrasi, jalurnya udah masing-masing terintegrasi, sehingga rakyat Jakarta dan sekitarnya dari titik mana mau kemana pasti dapat transportasi makro tadi ya gitu kan. Nah, saya mulai yang tidak perlu investor ya, karena saat itu kondisi sosial ekonomi kita belum mapan akibat kerusuhan Mei tahun 98. Itu akibatnya amat panjang, terutama kepercayaan investor terhadap Indonesia, lebih khusus lagi Jakarta. Tetapi rencana yang dibuat oleh pakar transportasi tadi yang saya yakini menyelesaikan masalah untuk jangka panjang, kalau tidak pernah saya mulai, sampai hari raya kuda juga nggak jadi-jadi gitu. Jadi saya tanya kepada tim itu, ini moda apa yang nggak perlu investor? Dijawab jelas busway Pak gitu. Oleh karena itu saya mulai dengan busway. Nah, untuk mengejar kecepatan menanggulangi kemacetan ini, secara paralel kita bangun juga monorail gitu kan. Itu juga yang dibangun di mana itu tadi? Di ibu kota, juga di Manila, yang saya lihat juga di Bangkok gitu kan.
Nah, oleh karena itu 2004 supaya cepat bisa kita selesaikan dicanangkan oleh Presiden Megawati. Artinya saat dicanangkan Presiden itu berarti segala sesuatunya itu sudah ada gitu. Rencananya jelas, investornya juga ada dari Cina gitu. Tapi saya harus berhenti tahun 2007 kan. Nah, terus akibatnya saya tidak tahu, terus mangkrak jadi besi tua seperti ini, dan tahun 2014 monorail ini diganti dengan LRT yang tidak ada rencana sebelumnya. Tentu gubernur waktu itu punya alasan yang saya tidak tahu, ya. Nah, sejak itulah mangkrak total ini, dari besi tua jadi barang seperti ini yang merusak estetika kota gitu. Nah, dalam kondisi seperti itu yang dikatakan udah puluhan tahun mangkrak dan jadi besi tua itu, harus ada satu keputusan yang jelas gitu, kepastian. Hanya ada dua pilihan, lanjutkan atau bongkar. Nah, itu saya kira sudah ditawarkan oleh Gubernur Pramono. Tidak bisa melanjutkan, harus dibongkar. Itu pilihan yang paling buruk, tetapi harus kita lakukan itu. Ya, dan saya sekali lagi secara pribadi saya terima kasih. Mudah-mudahan kalau saya lewat ini nggak sakit mata lagi. Satu saat yang selama terus terpikir gini, aduh, ya sedih aja ya. Itu kan aku mulai itu jadinya kayak begini. Ya, kepastian itulah yang diberikan oleh Gubernur Pramono, dan itu adalah keputusan yang paling tepat. Seenak apapun mengeluarkan biaya harus kita lakukan. Dan saya terima kasih juga pada pendamping-pendamping gubernur, ya Pak Wagub, Pak Kajati, juga KPK yang sudah, ini berarti tidak ada masalah lagi ya. Saya minta media dan masyarakat mendukung kelanjutan daripada penataan Ranu Said ini, dan saya berharap juga sampai di Senayan nanti juga ditertibkan gitu. Supaya Anda tahu kenapa aku minta rute Senayan, supaya nanti kalau Bapoto dari Bandung datang, bonek dari Surabaya datang, dari stasiun tidak darat, dia langsung monorail ke sana gitu. Nanti pulangnya begitu lagi sehingga kita aman di bawah di jalan-jalan. Itu maksudnya ya. Jadi sekali lagi secara pribadi terima kasih Pak Gubernur Pramono, Pak Wagub dan Pak Kajati, Pak KPK juga yang ikut mendukung penertiban ini. Semoga nanti bisa dilihat, dinikmati seperti yang sudah dijelaskan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rekan-rekan sekalian, sebelum ada pertanyaan, kami ingin menyampaikan bahwa pengerjaannya akan dilakukan pada malam hari. Sehingga dengan demikian tidak ada penutupan jalur, dan mudah-mudahan saya sudah minta kepada Bina Marga dan Perhubungan untuk pengaturan lalu lintas tetap dijaga supaya tidak macet di tempat ini, karena ini adalah jalan utama kita.